Baik, shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat jemaat terkasih yang hadir dalam ibadah raya ketiga pada saat ini. Pembacaan firman Allah untuk mendapatkan bagian terakhir dari seri khotbah doa Kristen dan sorotan khusus doa Tuhan Yesus bagi orang percaya. Maka pembacaan pada saat ini terpilih dari Yohanes 17. Ada 3 ayat paling terakhir, yaitu ayat 24, 25 dan 26. Dan dalam hitungan ketiga kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2 dan 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kita sudah menyoroti doa khusus Tuhan Yesus bagi orang percaya dalam Yohanes 17 ini dari ayat 20, dan hari ini kita akan tuntaskan ayat yang tersisa yang di dalamnya masih ada permintaan Kristus bagi kita. Yang sudah kita pelajari adalah Tuhan Yesus minta supaya semua orang Kristen melayani. Semua orang Kristen memberitakan Injil. Dan yang kedua, Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya kalau ada orang yang menjadi Kristen, menjadi percaya, itu percaya karena pemberitaan firman. Dan memang doa itu sudah dijawab oleh Tuhan sendiri pada hari Pentakosta. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta, sekalipun ada fenomena-fenomena spektakuler seperti lidah-lidah api, tiupan angin keras, ada glosolalia atau orang berbahasa lidah, tapi 3 mujizat ini, 3 fenomena spektakuler ini tidak menghasilkan pertobatan, tidak melahirkan gereja. Yang melahirkan gereja apa? Khotbah Simon Petrus. Yesus minta orang Kristen memberitakan Injil. Yesus minta orang menjadi Kristen karena pemberitaan. Dan itu langsung tergenapi di hari Pentakosta. Maka diberkatilah semua anak Tuhan yang Anda menjadi Kristen saat ini. Atau Anda sudah agama Kristen karena keturunan. Papa mamamu Kristen. Kamu dilahirkan dari keluarga Kristen. Otomatis kamu dipasang label Kristen. Namamu di dalam kartu keluarga beragama Kristen. Tapi kamu hanya Kristen karena keturunan. Belum mengalami Kristus. Dan kalau Anda bisa mengalami Kristus, standar yang Tuhan mau adalah mengalamilah karena Anda mengerti firman. Hari ini banyak gereja penuh. Tapi kita mesti cek penuh gara-gara apa? Penuh gara-gara pemberitaan firman? Atau penuh karena penekanan aksesoris-aksesoris luar saja? Lighting, gedungnya bagus, khotbahnya tidak ada. Saya baru pulang dari Australia dan saya ketemu seorang Indonesia dan dulu jemaat di sini menikah dengan orang sana. Dia pergi ke gereja tertentu. Ini seorang pengkhotbah dan orang yang kalau gali firman tidak main-main karena dia kuasai bahasa Inggris. Kalau saya pakai teks bahasa Inggris NIV, New American Standard Bible atau New King James, saya mesti ke Google Translate dulu. Baru saya tahu dia punya arti. Kalau ini tidak, memang guru. Bahkan ngajar di Amerika, ngajar di Australia. Dia pergi satu gereja yang cukup ternama di dunia. Dia pergi manusia banyak. Entertainnya ditonjolkan. Tapi pemberitaan firmannya kosong sekali. Dia langsung, suaminya juga cinta Tuhan. Mereka bilang, ayo kita pulang. Aduh, datang capek-capek hanya dengar sesuatu yang tidak alkitabiah. Tapi orang penuh. Orang-orang yang tidak belajar firman selalu pakai standar, lihat aja kan penuh. Loh, kita bukan bicara penuh. Penuh gara-gara apa? Amin.
Kalau penuh karena memang tradisi, bahaya. Penuh karena hanya entertain, bahaya. Harus penuh karena pemberitaan Injil. Itu membuktikan bahwa perkumpulan itu adalah bagian dari jawaban doa Yesus. Amin, kekasih Allah. Jadi tidak bisa gereja penuh karena nyanyi-nyanyi saja. Nyanyi baik, kita juga senang bernyanyi. Tapi ujung tombak dari sebuah gereja adalah pemberitaan firman. Petrus beritakan firman, gereja dilahirkan karena pemberitaan firman. 3.000 orang dibaptis. Dan setelah mereka dibaptis, saudara bisa melihat aktivitas rohani mereka yang menempati ranking pertama itu apa? Baca tuh Kisah pasal 2 mulai ayat 41. Perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang dibaptis 3.000 jiwa. Dibaptis karena apa? Menerima perkataan Petrus. Menerima khotbah Petrus. Oke, ini gereja asli. Ini gereja pertama yang lahir di bumi. Maka gereja-gereja yang sekarang mesti cek. Kita banyak gara-gara apa? Banyak karena gembalanya celana robek. Gembalanya tato. Lalu yang celana robek semua masuk. Tidak ada firman. Firman ya baca mungkin penggaliannya juga begitu-begitu saja. Repot itu. Ini bukan menghakimi loh. Ini mendorong orang supaya bangkit. Jangan cepat puas dengan gereja rame. Rame kenapa? Itu persoalan. Menjadi sukacita dan ucapan syukur. Kalau rame karena firman. Karena itu adalah jawaban doa Yesus. Amin, Bapak Ibu terkasih. Mereka dibaptis karena menerima perkataan Petrus. Setelah dibaptis, aktivitas rohaninya apa? Saya baca buat Anda di ayat 42. Atau saya dibacakan dan saya beri penekanan. Silakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 42 ini ada beberapa aktivitas rohani. Tapi ranking satunya adalah apa? Dikatakan sudah bertobat dari khotbah. Setelah itu apalagi? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini gereja yang kuat. Gereja yang dilahirkan dari khotbah. Gereja yang bertumbuh dari pengajaran. Dunia hari ini tambah jahat. Pengajar sesat di mana-mana. Tapi saya tidak khawatir kalau kami sudah mengajar sungguh-sungguh kepada umat. Silakan ajaran sesat datang. Dengan mudah kita menepis. Dengan mudah kita menangkal. Dengan mudah kita menyaring. Gampang banget. Maka dari itu kekasih Tuhan. Saya bersyukur. Terkadang bahkan berkali-kali dalam doa kami harus meneteskan air mata. Karena melihat banyak orang datang cari firman. Waduh, buat saya itu lebih dari mujizat. Lihat mujizat orang mati bangkit. Itu bagi saya. Lebih daripada lihat orang buta yang tadinya buta melihat. Orang yang tadinya lumpuh berjalan. Bagi saya orang yang dilahirkan dari firman. Mencari firman. Bertumbuh dalam firman. Bersaksi tentang firman. Itu jauh lebih hebat. Dari orang mati sebelah tiba-tiba hidup sembuh total. Buat saya lebih hebat itu. Amin. Karena setan tidak bisa mengajar firman yang benar. Setan bisa kutip ayat tapi diputar balikan. Dia tidak bisa mengajar firman yang benar. Mujizat palsu dia bisa tiru. Bahasa roh palsu dia bisa tiru. Nabi palsu dia bisa tiru. Yang asli dia muncul palsu. Bahkan Mesias palsu pun dia bisa. Tapi firman yang asli tidak datang dari setan. Firman yang palsu itu datang dari setan. Karena setan adalah bapa dari segala penafsir yang salah. Adam dan Hawa jatuh. Khususnya Hawa ketika digodai. Di Kejadian 3 itu. Setan menyerang firman dan memutar balikan firman. Saya sudah bahas itu berkali-kali. Kalau Anda baca baik-baik, setan memutar balikan firman. Menambahi firman. Hawa terkecoh dan selesai. Dampaknya ke kita semua. Jadi semua orang yang tafsir firman secara sembarang, bapaknya setan. Orang yang tafsir firman dengan benar, bapaknya Roh Kudus. Bukan roh setan. Nah, kemudian kekasih Allah, setelah gereja
dilahirkan. Dan itu menjadi bukti jawaban doa dari Tuhan Yesus. Tuhan minta lagi gereja bersatu. 2 minggu lalu sebelum saya ke Australia, saya sudah bahas itu. Dan saya harap memang unity dalam gereja itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah berkat-berkat diperintahkan. Orang yang bersatu hati dimulai dari rumah tangganya. Ya, suami, istri, anak bersatu mencari Allah. Dengar, bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar-kejar kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan kita yang buru berkat, berkat buru kita. Tapi kalau dalam rumah tangga, satu tidak mau mengalah satu, semua pegang prinsip. Satu bilang beta orang rotet, pokoknya. Satu bilang, lu sangka hanya rotes, baru tahu. Amnatun. Hai, di dalam kehidupan bersama, Alkitab bilang taruh pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Attitude-nya mesti Kristus. Bukan darah otak rote, otak sabu, otak belu, otak... No. Otak Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5 bilang apa? 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidup bersama pikiran Kristus dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu bersatu tuh. Ya, jadi cara bersatu terbaik teladani Tuhan Yesus. Tidak layak Tuhan Yesus bersatu dengan kita. Tidak layak dia dari sorga turun bagi kita. Makanya kitanya tidak pantas terima dia. Tapi dia mau bersatu dengan kita. Amin. Dan kalau saudara baca terus, nanti dia kasih keterangan. Dia yang Allah, setara dengan Bapa, sehakikat, sederajat, melekat. Dia dan Bapa tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Tapi dia mau ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 6 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan apa? Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Ini keren. Kalau mau unity, mau bersatu, mau melihat berkat Tuhan diperintahkan ke dalam rumah tangga kita, gereja kita, bisnis kita, usaha kita. Terutama keinginan yang kuat untuk melakukan misi Allah dalam hidup saya dan saudara. Maka milikilah hati yang mau bersatu. Amin. Percaya deh. Berkat kejar-kejar kita. Bahkan bukan cuma berkat, sumber berkat di pihak kita. Kenapa? Karena Yesus berkata 2, 3 orang berkumpul dan sepakat, aku ada di tengah-tengah mereka. Keluarga, rumah tangga yang suka berdoa, ada masalah, tidak buru-buru telepon tim doa di naik Liu. Tidak buru-buru telepon pendeta Melatok. Pendeta Melatok nomor 6. Nomor 1-nya apa? Langsung berlutut dalam kamar. Amin. Saudara, Anda dan saya sama-sama diberi kuasa menjadi anak Allah. Kuasa untuk meminta. Boleh minta dukungan, boleh. Tapi jangan apa-apa minta dukungan. Seolah-olah Anda tuh manusia kelas 2. Anda tuh anak tiri. Tidak ada di mata Tuhan. Anak tiri, anak emas. Tidak ada. Semua kita sama. Amin. Boleh saling mendoakan. Tapi belajar mempraktekkan firman yang saya sampaikan. 2, 3 orang berkumpul sepakat, Yesus ada. Makanya kenapa harus ada mezbah keluarga? Kenapa harus ada ibadah dalam rumah tangga? Kepala-kepala keluarga, bangkitlah, bertindaklah sebagai gembala yang menggembalakan istri dan anak-anakmu di saat orang tidak lihat. Tapi sorga melihat engkau. Sorga lihat engkau. Ini kepala keluarga keren. Amin. Pimpin istri anakmu. Sibuk ada aturan. Anda tidak lebih sibuk dari Pak Jokowi. Pak Jokowi agama Islam. Sesibuk-sibuknya dia masih sholat. Versi Islam tentunya. Itu RI 1. Anda RI berapa? Coba hitung sendiri. Kau urut-urut sendiri sampai kau pusing sendiri. Saya ini cocok RI berapa?
Kau RI 1 miliar koma sekian. RI 1 aja masih sholat. Ya, padahal kita ini lebih bebas lagi. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu artinya menyembah tidak tergantung tempat. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Kita tetap kontak dengan Tuhan dari hati yang paling dalam. Pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah yang begitu yang Tuhan cari. Bukan di gereja menyembah, di luar bikin jahat. Anda bukan penyembah. Ingat, yang Tuhan cari penyembah orang, bukan penyembahan. Kalau penyembahnya sudah benar, penyembahannya pasti oke. Amin. Bukan persoalan suara bagus atau tidak. Kalau bisa suara bagus itu lebih baik lagi. Pemberian terbaik. Tapi yang suara tidak bagus seperti saya pun percayalah. Tuhan pasti terima pujian penyembahan kita.